Di tengah tumpukan sampah dan kerasnya kehidupan sebagai pemulung di Batam, Basuki tak pernah menyangka bahwa takdir akan mempertemukannya dengan seorang janda asal Belanda yang terlantar dan terluka. Dari pertemuan tak terduga itu, lahirlah kisah cinta yang penuh luka, pengorbanan, dan keberanian melawan perbedaan dunia. Bagaimana dua jiwa yang jauh berbeda ini bisa saling menemukan harapan dan arti baru dalam hidup. Ikuti perjalanan mereka yang menghangatkan hati dan membuka mata tentang kekuatan cinta sejati. Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini. Dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Basuki mengangkat karung goni lusuh di punggungnya yang penuh dengan botol plastik dan kaleng bekas. Napasnya berat tertahan oleh panas mentari Batam yang menyengat kulit. Di usianya yang mendekati kepala 5, tenaga tak lagi sekuat dulu, tapi hidup memaksanya terus berjalan. Ia hidup dari satu tempat sampah ke tempat sampah lain, menyusuri jalanan belakang gedung-gedung, pasar, hingga tempat pembuangan akhir yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Hari itu, seperti hari biasanya, Basuki bangun pukul 5 pagi dari gubuk kecil di pinggir semak belukar dekat pelabuhan. Atapnya bocor, dindingnya dari spanduk bekas, tapi itu satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Ia menyeduh kopi hitam dari ampas kemarin, memakan sisa nasi kering dan ikan asin, lalu berjalan keluar sambil membawa gerobak dorong kecilnya. Namun, saat tiba di kawasan tempat pembuangan belakang Pasar Sagulung, matanya menangkap sesuatu yang aneh di antara tumpukan kardus basah dan plastik robek. Awalnya ia mengira itu boneka atau manekin yang dibuang. Tapi setelah ia dekati, jantungnya berdegup kencang. Itu bukan boneka. Itu tubuh manusia, seorang wanita kulit putih dengan rambut, pirang acak-acakan, pakaiannya kotor, dan tubuhnya menggigil meski matahari sudah meninggi. Ya Allah, gumam Basuki. Lututnya seketika melemas. Ia memandangi tubuh wanita itu. Napasnya lemah, tetapi masih ada. Tangan dan kakinya penuh luka lecet, dan wajahnya tampak pucat pasi. Tanpa pikir panjang, Basuki meletakkan karungnya dan mencoba membangunkan wanita itu. "Mbak, madam, kamu dengar saya?" panggilnya, canggung, tak ada jawaban. Wanita itu hanya mengerang pelan. Basuki tak tahu harus berbuat apa. Ia menengok kanan kiri, tak ada siapa-siapa. Ia sempat ingin memanggil polisi atau ambulans, tapi ingat bahwa ponsel pun ia tak punya. Lagi pula, dia takut dianggap menculik, atau melakukan hal yang tidak-tidak. Di masa lalu, sudah beberapa kali ia diperlakukan curiga, hanya karena tampangnya yang kumal. Akhirnya, dengan penuh perjuangan, Basuki mengangkat wanita itu ke gerobaknya, menyingkirkan tumpukan sampah, dan menyelimutinya dengan jaket bekas yang ia temukan beberapa hari lalu. Gerobaknya yang biasanya penuh botol dan kardus, kini hanya berisi satu barang, nyawa manusia yang entah siapa. Ia mendorong gerobaknya perlahan kembali ke gubuknya. Jalanan yang biasa ia lalui kini terasa lebih berat. Beberapa orang menatap aneh, bahkan ada yang berseru, "Itu orang mati ya, Bu?" Tapi Basuki tak menggubris. Sesampainya di gubuk, Basuki meletakkan wanita itu di kasur busa tipisnya. Ia segera mengambil air bersih dari galon bekas dan membersihkan wajahnya. Ia membuka perlahan jaket wanita itu dan memastikan tak ada luka. Serius, ia bahkan mencoba memberi air gula melalui sendok kecil. Wanita itu tampak mencoba menelan meski sulit. Hari berlalu dalam ketegangan dan keheningan. Basuki duduk di pojok gubuknya, memandang wanita asing itu dengan rasa bingung dan khawatir. Siapa dia? Kenapa bisa terdampar di tempat sampah? Kenapa tidak ada orang mencarinya? Di sore hari, saat cahaya senja mulai masuk dari sela atap, wanita itu membuka matanya perlahan. Mata biru yang sayu menatap ke arah Basuki. Ia tampak kebingungan dan ketakutan. "Tenang, tenang, saya nggak jahat," kata Basuki cepat. Tangannya terangkat menenangkan. "Kamu aman. Kamu pingsan tadi."
Tolong. Wanita itu tak menjawab. Matanya berkeliling, lalu ia berusaha bangun, tapi tubuhnya lemas dan ia meringis kesakitan. Jangan dulu bergerak, istirahat ya. Ia tetap diam, hanya air mata yang mulai turun pelan di pipinya yang kotor. Basuki tercekat. Ia ingin menyeka air mata itu, tapi merasa terlalu asing. Ia hanya mengambil kain bersih dan memberikannya. "Kamu dari mana?" tanya Basuki pelan. "Kamu butuh pertolongan?" Wanita itu berusaha berbicara. Namun yang keluar hanya suara pelan yang tak jelas, dalam bahasa asing yang tak bisa dimengerti Basuki. "Belanda? Inggris?" tanya Basuki, ragu-ragu. Wanita itu mengangguk lemah. "Nama kamu siapa?" lanjut Basuki. Setelah mengumpulkan tenaga, wanita itu akhirnya berkata lirih, "Marlies." Nama itu seperti bisikan angin, tapi cukup untuk membuat Basuki mengingatnya. Ia mengangguk pelan, lalu tersenyum kecil. "Saya Basuki. Kamu aman di sini. Gak usah takut." Sejak malam itu, Basuki merawat Marlies sebaik mungkin. Ia memberi makan seadanya, mengganti pakaian Marlies dengan baju yang lebih bersih dan tidur di lantai agar Marlies bisa beristirahat lebih nyaman. Ia bahkan membatalkan rencananya mencari barang bekas selama 2 hari agar bisa menjaga wanita asing yang tak diketahui asal-usulnya itu. Keesokan harinya, Basuki menyusuri pasar dan meminta sumbangan makanan ke beberapa penjual yang sudah mengenalnya. Meski awalnya mereka mencibir, beberapa akhirnya iba dan memberi sedikit nasi atau mie instan. Ia pulang dengan bangga, membawa makanan untuk tamu tak diundangnya. Saat kembali ke gubuk, Marlies tampak lebih segar. Meski masih lemah, ia bisa duduk bersandar. "Kamu baik," kata Marlies dengan logat aneh, menunjuk ke arah dada Basuki. Basuki tersenyum malu. "Enggak, saya cuma pemulung, tapi semua orang pantas ditolong." Marlies menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hati Basuki. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dilihat sebagai manusia, bukan status atau penampilan. Hari yang biasa bagi Basuki telah berubah menjadi luar biasa. Ia tak tahu bahwa pertemuan di antara tumpukan sampah itu akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah ia bayangkan. Bahwa janda Belanda yang terbaring lemah di gubuknya bukan hanya akan membawa warna baru dalam hidupnya, tapi juga mengguncang dunia kecilnya dengan kenyataan yang lebih rumit dari yang ia duga. Basuki duduk di samping pintu gubuk sambil mengupas singkong rebus. Ia menatap Marlies yang masih terbaring, sesekali menggerakkan kepalanya seperti orang yang gelisah. Ia sudah tak sabar ingin tahu siapa sebenarnya perempuan ini. Namun, Basuki juga paham, ia harus sabar. Marlies belum siap bercerita banyak. "Minum dulu, Marlies," ujar Basuki lembut, menyodorkan gelas plastik berisi air hangat. Marlies menatap gelas itu, kemudian mengangguk pelan. Tangan kirinya yang kurus terangkat, menerima gelas. Ia minum perlahan, lalu mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti "danke", ucapan terima kasih dalam bahasa Belanda. Jika Basuki tidak salah dengar, Basuki tersenyum kecil. "Sama-sama." Itu, kamu dari mana sih sebenarnya?" Marlies memandangi wajah Basuki sejenak, lalu menunduk. Ia menarik napas panjang dan menjawab dengan bahasa Inggris terbata. "From Netherlands. I came here alone." Basuki mengerutkan dahi. Ia tak begitu fasih berbahasa Inggris, tapi cukup paham maknanya. Wanita ini datang dari Belanda, sendirian. Tapi, kenapa bisa berakhir di tempat sampah? Kenapa kamu bisa di sana, di tempat sampah itu? Tanya Basuki perlahan, berusaha tidak memojokkan. Marlies menggeleng pelan. I don't remember. I was lost, sick, no phone, no bag. Dicopet ya? Atau kamu melarikan diri? Marlies terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke jendela kecil di dinding gubuk yang hanya ditutupi karung plastik, lalu berkata lirih, "I don't want to go back." Basuki menyandarkan punggungnya ke dinding.
Kalimat itu menggelitik pikirannya. Seorang bule, perempuan, dari negeri kaya, tidak ingin kembali ke tempat asalnya. Aneh. Tapi ia tak mau menekan lebih jauh. Basuki hanya menarik napas panjang. "Kamu gak punya paspor?" tanya Basuki. Lembut, Marlis menggeleng. "Nama lengkap kamu siapa?" Wanita itu terdiam sejenak. Lalu dengan suara pelan ia menyebut Marlis van Houten. Nama itu terasa asing di telinga Basuki, tapi terdengar seperti nama penting. Mungkin orang terpandang di negerinya, tapi kenapa bisa tersesat jauh di Batam? "Orang rumahmu nggak nyariin?" Marlis tidak menjawab. Matanya menerawang jauh. Ia tampak menahan air mata. Basuki menyesal bertanya terlalu banyak. Ia bangkit, mengambil nasi bungkus sederhana yang tadi pagi ia dapat dari seorang penjual soto yang kasihan padanya. Ia letakkan di samping Marlis. "Makan ya, biar kuat." Marlis mengangguk. Kali ini ia bisa duduk sendiri. Meski masih dibantu senderan dari gulungan kain, ia makan dengan pelan. Meski makanan itu sederhana, nasi, tempe, dan sambal terasi, tampak dari ekspresinya bahwa ia sangat menghargainya. Entah sudah berapa hari ia tak makan makanan layak. Tiba-tiba, sebuah benda jatuh dari bawah tikar tipis tempat Marlis tidur. Basuki memungutnya. Sebuah kertas lusuh, seperti potongan dari halaman majalah. Ia membukanya perlahan. Matanya melebar. Itu potongan artikel majalah luar negeri. Bergambar seorang wanita elegan berbaju formal duduk di ruang kantor mewah. Di bawah gambar itu tertulis, Marlis van Houten, Fashion Queen of Rotterdam. Jantung. Basuki berdegup cepat. Ia menoleh ke arah Marlis yang masih tertidur. Ia bandingkan wajah di foto dengan wajah Marlis. Meski lusuh dan penuh luka, bentuk wajahnya masih bisa dikenali. "Ya Allah," bisik Basuki. Wanita ini bukan sembarang orang. Dia orang penting. Orang kaya. Bahkan masuk majalah. Tapi kini terbaring di gubuk reyot miliknya. Makan nasi bungkus, dan hidup seperti gelandangan. Basuki duduk kembali menatap artikel itu lama. Ia bimbang. Haruskah ia melaporkan ini? Atau tetap merahasiakan? Malam itu, Basuki tak bisa tidur. Ia hanya berbaring memeluk lutut, matanya tak lepas dari langit-langit yang bocor. Pikirannya berkecamuk. Pagi harinya, Marlis bangun lebih awal. Ia tampak lebih segar dan duduk sambil menghirup udara pagi. Basuki menyeduh teh dan memberikannya. "Terima kasih. Again," kata Marlis sambil tersenyum. "Kamu ini ya?" ujar Basuki ragu, sambil menunjukkan potongan majalah itu. "Ini kamu, kan?" Marlis menatap potongan itu. Matanya membesar. Ia mengangguk pelan, lalu menarik napas panjang. "Yes, that's me." "Kenapa kamu bisa sampai sini?" Di Batam, Marlis memejamkan mata sejenak. Terlalu banyak tekanan, keluarga, bisnis, media, semua lihat aku bukan sebagai manusia. Aku lelah. Aku pergi tanpa tujuan. Basuki menunduk. Ia memahami rasa lelah. Tapi lelah dalam dunia mereka sangat berbeda. Ia lelah karena perut lapar. Marlis lelah karena jiwanya kosong. "Aku gak bilang siapa-siapa," ujar Basuki pelan. "Tapi, kamu gak bisa terus sembunyi." Marlis menatapnya dalam. "Aku percaya kamu." Itulah pertama kalinya Marlis mengatakan hal itu. Dan Basuki, pria pemulung yang tak punya apa-apa, merasa dihargai bukan karena harta atau status, tapi karena ia menjadi manusia. Hari itu, langit Batam terasa lebih cerah. Sudah seminggu lebih Marlis tinggal di gubuk kecil milik Basuki. Hari-hari berjalan perlahan, namun ada kehangatan yang tumbuh dalam keheningan mereka. Tak ada janji, tak ada rencana muluk. Hanya dua jiwa yang berbeda dunia, tapi saling memberi tempat untuk berteduh. Pagi itu, seperti biasa, Basuki sudah bangun sebelum fajar. Ia berjalan kaki menuju TPS, tempat pembuangan sementara, yang tak jauh dari pasar.
Di pundaknya tergantung 2 karung bekas, dan di tangannya tergenggam tongkat besi untuk mengais sampah. Sejak Marlies datang, waktu tidurnya semakin sedikit, tapi semangatnya justru meningkat. Bukan karena berharap imbalan, tapi ada sesuatu yang baru di hatinya. Sesuatu yang membuat hidupnya yang sebelumnya kosong kini punya tujuan. Sementara itu, di gubuk reyot yang kini lebih rapi berkat tangan Marlies, si wanita Belanda mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Ia belajar membuat api dengan kayu bakar, mencuci bajunya sendiri di sumur warga, bahkan membantu merapikan karung-karung hasil pungutan Basuki. Tubuhnya memang belum pulih sepenuhnya, tapi semangatnya tumbuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan dunia mode, ia merasa bebas. Tak ada kamera, tak ada tekanan media, tak ada pesta sosial yang menyesakkan. Yang ada hanya suara ayam tetangga, deru ombak dari kejauhan, dan aroma singkong rebus yang menguap dari panci berkarat. Saat Basuki kembali membawa karung setengah penuh, ia disambut senyum hangat Marlies. "Good morning," sapa Marlies sambil menyodorkan gelas berisi air jahe hangat. Basuki tersenyum, mengangguk. "Pagi. Wah, kamu sudah nyiapin ini ya? Enak, bikin badan anget." "Kamu lelah?" tanya Marlies, menatap wajah Basuki yang penuh peluh. "Biasa aja, kalau tiap hari gini mah udah kebal capek," jawab Basuki sembari duduk di bangku kayu di depan gubuk. Marlies duduk di sampingnya. Mereka tak banyak bicara, tapi keheningan di antara mereka terasa nyaman. "Basuki," Marlies akhirnya memecah sunyi. "Aku ingin bantu kamu." "Bantu apa?" "Kerja. Mungkin aku bisa bantu bersihkan sampah atau sortir plastik. Aku sudah lebih kuat sekarang." Basuki menoleh, menatap wanita itu dengan rasa campur aduk. Ia tak tega membayangkan wanita sekelas Marlies, yang dulunya tampil di majalah dan mengenakan gaun mahal, kini ikut menyusuri tumpukan sampah. "Tapi kamu gak biasa hidup kayak gini, Marlies." "Aku ingin biasa. Aku ingin jadi manusia biasa, bukan boneka media," jawabnya tegas. Basuki terdiam. Ucapan itu menggores hatinya. Di satu sisi, ia bangga Marlies berani memilih jalan hidup yang lebih sederhana. Tapi di sisi lain ia sadar, ini bukan tempat yang layak untuknya. Hari-hari berikutnya, Marlies benar-benar mulai membantu. Ia ikut menyortir plastik dan botol bekas. Awalnya gerakannya kikuk, tangannya sering terluka. Tapi ia tak mengeluh. Bahkan ia mulai menyapa beberapa tetangga yang awalnya hanya berbisik dari kejauhan. Bule itu kerja juga?" bisik Ibu Sari, tetangga sebelah. "Iya, malah semangatnya ngalahin kita," jawab Basuki sambil tersenyum. Lama-kelamaan, warga mulai menerima kehadiran Marlies. Anak-anak kecil bahkan mulai memanggilnya Bumar, dan sering menyoraki dengan tawa saat ia ikut mencuci botol di sungai kecil. Di tengah kesederhanaan itu, hubungan Basuki dan Marlies tumbuh perlahan. Tak ada rayuan atau pelukan romantis, tapi perhatian kecil mereka saling berbicara. Basuki mulai menyimpan 2 sendok di tempat makan, bukan 1. Ia juga mulai mencari plastik-plastik bersih untuk dijadikan alas tidur Marlies, agar tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Marlies pun mulai mencuci baju Basuki tanpa diminta. Ia menjahitkan sobekan di celana kerja Basuki, bahkan membuatkan kantong kecil untuk menyimpan uang receh dari hasil pungut. Suatu malam, setelah hujan deras, atap gubuk bocor parah. Marlies menggigil karena air mengalir tepat ke tempat tidurnya. Basuki segera bangkit, mengambil tikar dan membawanya ke sudut gubuk yang lebih kering. "Tidur sini aja, tempatku kering," ujarnya. Marlies menatap Basuki ragu. "Kamu? Tenang, aku tidur di luar aja. Masih ada tempat di beranda." Marlies memegang tangan Basuki pelan. "Don't go, please." Basuki terdiam. Untuk pertama kalinya ada sentuhan itu, hangat, lembut, tak berkata banyak tapi mengguncang hatinya. Ia duduk kembali. Mereka duduk berdekatan, dalam diam. Hujan masih deras, tapi malam itu terasa paling tenang. Beberapa hari kemudian, Marlies mengeluarkan sebentuk kalung kecil dari tas plastik miliknya. Kalung itu tersembunyi di balik bajunya sejak hari pertama. "Ini satu-satunya yang tersisa dari hidupku yang dulu," ucap Marlies sambil menyodorkannya ke Basuki.
Aku ingin kamu simpan. Basuki menggeleng. Kenapa harus aku? Karena kamu satu-satunya orang yang melihat aku sebagai manusia. Basuki memandangi kalung itu. Di ujungnya tergantung liontin kecil berbentuk bunga tulip dari perak. Mewah, tapi sederhana. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu satu hal. Ada ikatan tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Namun di balik semua itu, ada rasa cemas yang perlahan tumbuh. Basuki tahu, dunia luar pasti sedang mencari Marlies. Ia bukan orang sembarangan. Cepat atau lambat ia akan ditemukan. Dan saat itu tiba. Apa yang akan terjadi? Akankah mereka dipisahkan oleh kenyataan? Atau cinta sederhana yang tumbuh di antara tumpukan sampah ini cukup kuat untuk menahan badai? Basuki tak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, selama Marlies masih ada di sisinya, ia akan terus merawatnya, dalam diam, dalam cinta yang tak perlu banyak kata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Basuki berdoa bukan hanya untuk perut kenyang, tapi agar pagi esok tak mencuri Marlies darinya. Pagi itu langit Batam tampak muram, seolah menyembunyikan sesuatu di balik awan kelabu. Angin laut bertiup pelan, menyapu halaman kecil di depan gubuk Basuki. Marlies duduk di bangku reyot, memandangi potongan-potongan plastik yang belum sempat dipilah, sementara Basuki merebus air di atas tungku. Hari itu seperti hari biasa, namun ada kegelisahan yang menyelinap ke dalam dada Marlies sejak ia terbangun. Mimpi aneh menghampirinya malam sebelumnya. Tentang kilatan lampu kamera, sorak-sorai pesta, dan wajah seorang pria berjas hitam yang menatapnya dari balik kerumunan. Ia tak tahu siapa pria itu, tapi tatapannya menusuk dan dingin. Saat Basuki menyodorkan secangkir kopi hitam yang dia buat dari bubuk kopi murah sisa pemberian tetangga, Marlies memaksakan senyum. "Are you okay?" tanya Basuki. Matanya penuh perhatian. Marlies mengangguk pelan. "Just a strange dream," jawabnya. Basuki duduk di samping, menyeruput kopinya perlahan. Ia tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, kalau waktunya tiba, Marlies akan bercerita. Selama ini begitu cara mereka berbicara, dalam waktu, bukan paksaan. Namun gelagat Marlies hari itu tidak biasa. Ia tampak gelisah, lebih banyak diam. Matanya sering menerawang jauh, dan jemarinya memainkan liontin tulip perak di lehernya, kebiasaan yang muncul saat pikirannya kacau. Menjelang siang, seorang anak kecil berlari-lari ke gubuk mereka sambil membawa selembar koran. "Pak Basuki, nih, koran bekas buat bungkus plastik," katanya polos. Basuki menyambut dengan senyum. "Wah, makasih banyak, Niko." Saat anak itu pergi, Basuki membuka lipatan koran. Ia ingin mencari halaman dengan kertas yang tak terlalu kotor. Namun matanya tertumbuk pada halaman depan yang memperlihatkan foto seorang wanita berambut pirang dengan judul mencolok. Pengusaha Belanda menghilang misterius, diduga melarikan diri ke Asia. Basuki tertegun. Ia mendekatkan wajah, membaca ulang kalimat demi kalimat. Dal Marlies van de Kamp, pemilik rumah mode ternama di Rotterdam, telah dinyatakan hilang selama 3 minggu. Polisi menduga ia melarikan diri dari kehidupan glamor yang menekannya. Belum ada petunjuk pasti mengenai keberadaannya, namun laporan terakhir menyebutkan ia terlihat di Singapura sebelum jejaknya menghilang. Basuki menatap Marlies yang sedang duduk membelakanginya. Hatinya bergemuruh. Ia tidak kaget sepenuhnya. Dalam lubuk hatinya ia tahu Marlies menyimpan rahasia. Tapi membaca kenyataan hitam putih di atas kertas membuat semuanya menjadi lebih nyata. Ia membawa koran itu dan duduk di sebelah Marlies. "Marlies," panggilnya pelan. "Ini kamu?" Marlies memalingkan wajahnya, menatap halaman koran. Saat melihat fotonya terpampang di sana, wajahnya langsung pucat. Jemarinya gemetar. "Aku bisa jelaskan," ucapnya lirih. Basuki tak berkata apa-apa. Ia menatapnya dalam, menunggu. Marlies menarik napas panjang. "Ya, itu aku. Aku memang lari dari hidupku. Aku muak jadi ikon masyarakat, muak berpura-pura bahagia. Semua yang kamu lihat di majalah, di berita, itu semua palsu.
Aku hidup dalam kebohongan yang dibungkus kemewahan. Kenapa? Ke Batam? Kenapa di sini? Tanya Basuki dengan suara rendah. Aku naik kapal dari Singapura. Tanpa rencana. Aku ingin tenggelam di tempat yang tak mengenalku. Aku pikir aku bisa mati dalam diam, dan dunia akan berhenti menuntutku. Basuki terdiam. Ia membayangkan betapa sepinya hidup Marlis meski dikelilingi kemewahan. Dan di saat semua orang ingin hidup seperti dia, Marlis justru ingin hidup seperti dirinya. Sederhana, apa adanya. Kalau begitu, kenapa tetap di sini? Kamu bisa pulang. Sekarang mereka sudah mencarimu, ucap Basuki akhirnya. Marlis menatapnya tajam. Karena di sini aku merasa jadi manusia. Kamu melihatku sebagai Marlis, bukan brand, bukan status. Kalau mereka tahu kamu di sini, mereka pasti akan menjemputmu. Kamu siap? Tanya Basuki pelan. Tidak, jawab Marlis mantap. Aku tidak mau kembali ke sana. Sore itu Basuki menyimpan koran di balik kasurnya. Ia tahu semakin hari, semakin besar kemungkinan dunia luar akan datang mengetuk pintu reyot mereka. Kekhawatiran itu menjadi kenyataan keesokan harinya. Saat Basuki sedang mengais sampah di TPS, dua pria berjas datang menggunakan mobil mewah berwarna hitam. Mereka memarkir kendaraan mereka di ujung gang dan mulai bertanya kepada warga. Ibu, apakah pernah melihat wanita asing berambut pirang di sekitar sini? Tanya salah satu pria itu sambil menunjukkan foto Marlis. Ibu Sari mengernyit lalu menggeleng. Enggak mas, di sini mah isinya orang kampung semua. Tapi Niko, si anak kecil yang kemarin memberi koran, dengan polos menunjuk ke arah gubuk Basuki. Aku pernah lihat Tante Bule tinggal sama Pak Basuki. Basuki yang melihat kejadian itu dari kejauhan langsung berlari pulang. Nafasnya memburu, tubuhnya dipenuhi keringat. Ia mendapati Marlis sedang mencuci pakaian di belakang gubuk. Marlis, cepat! Ada orang mencarimu! Katanya terburu-buru. Marlis menegakkan badan. Siapa? Dua orang berjas. Bawa foto kamu. Mereka keliling nanya-nanya ke warga. Marlis terdiam. Matanya menatap jauh ke hutan kecil di belakang perkampungan. Aku harus pergi, ucapnya lirih. Kemana? Aku nggak tahu. Tapi aku nggak bisa tinggal di sini lagi. Aku nggak mau mereka tarik aku kembali. Basuki menggenggam bahu Marlis. Jangan kabur sendirian. Aku bantu kamu. Hari itu juga, mereka berkemas diam-diam. Basuki membawa barang. Seperlunya, beberapa baju, sebotol air, dan karung kecil berisi makanan sisa. Mereka menyusuri jalan setapak menuju bagian belakang pulau, ke arah perkebunan kosong yang jarang dijamah orang. Malam itu, mereka bermalam di gubuk tua yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya bolong, tapi cukup untuk berlindung sementara. Di bawah, cahaya bulan, Marlis duduk bersandar di dinding, menatap langit dengan tatapan nanar. Aku nggak tahu harus sampai kapan lari, bisiknya. Basuki duduk di sebelahnya, lalu berkata dengan tenang. Selama kamu percaya sama aku nggak akan biarin kamu lari sendirian. Marlis menatapnya. Ada air di sudut matanya, tapi bukan tangis ketakutan, melainkan haru. Selama ini, tak ada yang benar-benar ingin bersamanya karena dirinya sendiri. Kini, di tempat paling tidak masuk akal, di tengah semak dan pelarian, ia justru merasa paling dicintai. Dan malam itu, keduanya sadar. Masa lalu mungkin akan datang menghantui, tapi mereka sudah memilih untuk menghadapi hari esok bersama, apapun risikonya. Subuh belum benar-benar membuka mata ketika Basuki dan Marlis mulai berjalan menyusuri jalan tanah yang membelah semak-semak dan ilalang tinggi. Embun menempel di kaki celana dan daun-daun, dingin namun menyegarkan. Basuki memanggul karung berisi beberapa pakaian dan makanan seadanya, sementara Marlis memeluk tas kain kecil berisi barang-barang berharganya, liontin peraknya, sisa uang euro yang sudah mulai menipis, dan sebuah foto tua yang basah di sudutnya. Tujuan, mereka satu, menuju ujung Pulau Batam, ke sebuah wilayah yang tidak dijangkau kendaraan umum dan hanya dihuni oleh beberapa nelayan tua dan keluarga terpencil. Tempat itu dulu pernah diceritakan seorang pemulung tua yang pernah tinggal di sana,
Katanya aman dan sepi, cocok untuk bersembunyi dari dunia. Selama 2 hari penuh mereka berjalan menyusuri jalan kecil, tidur di bawah langit malam beralaskan rumput liar, dan makan dari roti sisa yang mulai mengeras. Kadang mereka berpapasan dengan petani atau pemancing yang menatap mereka dengan rasa ingin tahu, tapi Basuki selalu punya jawaban. Kami sedang cari saudara di ujung pulau. Hari ketiga mereka tiba di sebuah bukit rendah yang menghadap ke laut. Di balik bukit itulah kampung kecil yang mereka cari. Langit biru membentang, dan hamparan air laut yang memantul cahaya matahari memberi kesan damai. Tapi Marlis tahu, ketenangan itu hanyalah permukaan. Dalam dirinya, badai masih berputar-putar. Kita sampai? Tanya Marlis dengan napas tersengal. Basuki mengangguk. Dari sini kita tinggal turun. Ada rumah-rumah di balik sana. Aku dengar, cuma ada 3 keluarga tinggal di situ. Mereka hidup dari laut dan berkebun. Dengan langkah tertatih, mereka menuruni bukit dan menyusuri jalan setapak. Hingga akhirnya, sampai di rumah panggung sederhana yang berdiri di tepi hutan mangrove. Seorang pria tua dengan sorban melilit kepala dan kulit legam karena matahari sedang duduk menjemur ikan. Assalamualaikum, sapa Basuki sopan. Pria tua itu menoleh, mengamati mereka dengan tatapan tenang. Waalaikumsalam. Siapa kalian? Basuki menjelaskan seperlunya, bahwa mereka datang dari pusat kota, ingin tinggal di tempat yang tenang karena sedang dalam masalah. Ia tidak menyebut soal Marlis yang sedang diburu, atau soal identitas aslinya. Tapi mata pria tua itu cukup bijak untuk memahami lebih dari apa yang diucapkan. Aku Maktoha, kata pria itu. Kalian bisa tinggal di pondok kosong di tepi kebun kelapa. Tapi bantu-bantu ya, jangan cuma numpang. Siap, Pak Tua, jawab Basuki sambil tersenyum. Pondok yang dimaksud memang kecil dan tua, tapi cukup layak. Basuki langsung memperbaiki atap yang bocor dan membersihkan lantai dari sarang laba-laba. Marlis mulai menanam sayuran di belakang pondok dan mencuci pakaian mereka di sungai kecil yang jernih. Hari-hari berlalu dengan rutinitas baru. Basuki membantu warga memanen kelapa dan menebang pohon kering, sedangkan Marlis mulai belajar membuat sambal dan goreng ikan, beradaptasi dengan kehidupan sederhana yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal ponsel, dan tidak ada kabar dunia luar. Anehnya, di balik semua itu, ia merasa hidupnya lebih nyata dari sebelumnya. Suatu sore, saat Marlis sedang menjemur pakaian, Maktoha datang membawa sekeranjang pisang. Kamu, orang baik, katanya dengan aksen Melayu kental. Tapi matamu menyimpan lari. Marlis terdiam. Ia menunduk. Kadang orang datang ke tempat seperti ini karena ingin menghilang, bukan sekadar tinggal, lanjut Maktoha sambil menaruh pisang di depan pintu. Tak apa, tapi jangan lari selamanya. Dunia ini kecil. Lambat laun, masa lalu akan menemukan kita. Kata-kata itu membekas di benak Marlis. Malam itu ia memandang langit dari jendela pondok, memikirkan hidup yang ia tinggalkan. Ia rindu ayahnya yang dulu suka membacakan dongeng Belanda klasik. Ia rindu aroma kue kayu manis dari toko langganannya di Rotterdam. Tapi yang paling ia rindukan adalah dirinya yang dulu, yang tak hidup dalam tekanan media dan ekspektasi publik. Marlis, kata Basuki perlahan, duduk di sampingnya. Kalau kamu mau kembali, aku bisa bantu. Marlis menggeleng. Aku nggak mau kembali, tapi aku juga nggak mau kamu rugi karena bantu aku. Rugi? Basuki tersenyum samar. Sejak kamu datang, hidupku lebih dari sekadar nyari plastik dan kaleng bekas. Setiap hari aku punya alasan buat bangun pagi. Marlis memejamkan mata. Ada ketulusan dalam suara Basuki yang tak bisa dia temukan di dunia lamanya. Lelaki ini tidak punya apa-apa, tapi ia memberi segalanya. Seminggu kemudian, keheningan itu terusik. Sebuah speedboat asing merapat ke pantai dekat pemukiman. 2 pria turun membawa tablet dan berbicara dengan Maktoha. Marlis yang sedang menjemur, ikan langsung panik. Itu mereka, gumamnya. Basuki yang melihat kejadian itu segera menarik tangan Marlis dan membawanya lari ke arah hutan mangrove. Mereka bersembunyi di balik pohon besar
Jantung Marlis berdebar tak karuan. "Aku nggak bisa terus lari begini," katanya gemetar. "Kalau kamu mau menyerah, kita bisa hadapi bersama. Tapi aku nggak akan biarin kamu sendirian," ujar Basuki. Namun, kejutan datang. Bukan Marlis yang dikenali, melainkan Basuki. Salah satu pria dari bot itu ternyata seorang wartawan lepas asal Jakarta yang sedang membuat dokumenter tentang pemulung inspiratif. Ia mengenali Basuki dari rekaman lama yang viral di media sosial, seorang pemulung yang membantu korban kecelakaan di Batam beberapa tahun silam. "Ini dia orangnya," seru si wartawan. "Kami sudah lama mencarimu. Kamu pahlawan, Basuki." Melongo. "Saya? Pahlawan?" Marlis yang mendengar itu dari balik pohon hampir tertawa. Dunia memang aneh. Saat ia mati-matian lari dari ketenaran, Basuki justru dikejar karena pernah menjadi berita. Setelah menyadari bahwa mereka bukan orang yang mengincar Marlis, keduanya keluar dari persembunyian. Basuki menolak wawancara, tapi akhirnya setuju setelah wartawan itu berjanji tidak akan menyinggung siapapun yang bersamanya. Namun sejak saat itu, Marlis tahu persembunyian mereka tak akan bisa berlangsung lama. Dunia sudah mulai mencium jejak mereka. Ia harus memilih, terus lari atau menghadapi masa lalu dengan kepala tegak. Di tepi pantai pada suatu sore, saat ombak tenang dan langit keemasan, Marlis memegang tangan Basuki erat-erat. "Kalau aku menyerahkan diri, kamu masih akan di sini?" Basuki menatapnya dalam. "Aku akan ikut, kemanapun kamu pergi." Marlis tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak ia melarikan diri, ia merasa punya kendali atas hidupnya. Dan yang lebih penting, ia tidak sendiri. Matahari belum tinggi ketika suara perahu motor kembali menggetarkan teluk kecil di ujung pulau. Kali ini bukan perahu nelayan atau kapal wartawan lokal, melainkan sebuah kapal cepat dengan lambang resmi di sisi lambungnya. Warna putihnya mencolok, dan antena di atas kabin menunjukkan bahwa ini bukan kunjungan biasa. Dari balik jendela pondok, Marlis mematung. Tangan gemetar meremas ujung bajunya. Basuki yang sedang memotong kelapa di halaman, langsung menyadari perubahan di wajah wanita. Itu, mereka? Tanyanya pelan. Marlis hanya mengangguk, nyaris tak bersuara. 3 orang turun dari kapal, 2 pria dan 1 wanita, rapi, berwibawa, bukan polisi, tapi jelas bukan orang biasa. Salah satu dari mereka membawa map besar, sementara yang lain memegang ponsel dan sesekali mengecek layar, seperti sedang mencocokkan wajah seseorang. Mak Toha yang sedang menjemur ikan langsung menghampiri mereka. Basuki memperhatikan dari kejauhan, menahan napas. Ketiganya berbicara sebentar dengan Mak Toha, kemudian menunjuk ke arah pondok mereka. Marlis menarik Basuki masuk ke dalam dan menutup jendela. "Kalau mereka tahu aku di sini, semua akan berubah," bisiknya. "Tenang, aku nggak akan biarkan mereka ambil kamu semudah itu. Tapi kenyataan tak bisa ditahan terlalu lama." Ketukan di pintu menggema pelan namun tegas. Basuki membuka pintu perlahan, dan salah satu pria berbadan tegap menyapanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. "Permisi, kami sedang mencari seorang wanita bernama Marlis van Dijk. Ada laporan bahwa dia terlihat di sekitar sini." Marlis muncul di belakang Basuki. Ia tidak bisa lagi bersembunyi. "Ya, saya Marlis," katanya dalam bahasa Inggris yang pelan, namun mantap. Petugas wanita di antara mereka tersenyum tipis. "Kami dari konsulat Belanda di Jakarta. Kami datang bukan untuk menahan Anda, Nona Marlis. Kami hanya ingin memastikan bahwa Anda dalam keadaan aman." "Aman?" gumam Marlis. "Kalau itu tujuannya, kenapa kalian datang dengan ekspresi seperti memburu penjahat?" Petugas wanita itu tampak menyesal. "Mohon maaf. Anda menghilang lebih dari 2 bulan. Ada kekhawatiran Anda diculik. Media internasional sudah menulis puluhan artikel. Keluarga dan rekan bisnis Anda mencemaskan Anda." Marlis tertawa kecil. "Keluarga? Rekan bisnis? Mereka yang membuatku ingin menghilang." Salah satu pria menyela.
Kami tidak ingin mencampuri alasan Anda, tapi sebagai warga negara asing, keberadaan Anda di sini perlu dilaporkan secara resmi. Ada prosedur yang harus dilalui. Jadi ini soal hukum, bukan soal saya sebagai manusia? Tanya Marlis dengan nada getir. Basuki maju, mencoba meredakan situasi. Apa ada pilihan lain, Pak? Dia tidak ingin kembali ke kehidupan lamanya. Dia cuma ingin hidup tenang. Petugas wanita itu menghela napas. Kami tidak akan memaksa. Tapi kami mohon, ikut kami ke Batam dulu. Hanya untuk klarifikasi dan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, kalau memang ingin tinggal di sini, kami akan bantu uruskan legalitasnya. Marlis memandang Basuki. Ada ketakutan dalam matanya, tapi juga kelegaan. Ia sudah lelah bersembunyi, dan mungkin inilah waktunya menghadapi dunia yang ia tinggalkan. Baik, katanya akhirnya. Tapi Basuki ikut. 3 petugas saling pandang. Kami tidak keberatan. Perjalanan kembali ke pusat, kota Batam seperti perjalanan dari 2 dunia. Marlis mengenakan kembali pakaian lamanya yang dulu ia tinggalkan. Celana linen putih dan blus katun abu-abu yang kini sudah kusam. Tapi wajahnya berbeda. Tidak ada lagi polesan makeup. Tidak ada lagi senyum sosial palsu. Ia adalah Marlis yang baru, lebih sederhana, lebih kuat, dan lebih jujur. Di dalam kantor konsulat sementara yang disiapkan di Batam, Marlis menjalani pemeriksaan ringan dan menjawab beberapa pertanyaan. Sebagian besar berkaitan dengan kondisinya, bukan soal kemana ia pergi. Kenapa Anda menghilang? Tanya salah satu staf. Karena saya lelah menjadi boneka dalam kehidupan yang tidak saya pilih. Jawab Marlis. Kami menerima laporan dari rekan bisnis Anda, bahkan calon tunangan Anda di Belanda. Mereka bilang, Anda punya masalah mental. Marlis tersenyum miring. Kadang orang menyebut masalah mental hanya karena seseorang menolak menjadi seperti yang mereka inginkan. Setelah 2 hari pemeriksaan dan diskusi intens, pihak konsulat akhirnya menyetujui permintaan Marlis untuk tetap tinggal di Indonesia, dengan catatan ia mengurus visa tinggal resmi dan tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Saat berita ini menyebar ke media bahwa Marlis van Dijk, janda pengusaha properti Belanda, ternyata hidup bersama seorang pemulung di sudut terpencil Batam, dunia terguncang. Media internasional berlomba-lomba menulis kisahnya, dan jurnalis mulai berdatangan ke Batam. Mereka menyebut kisah itu dengan berbagai judul bombastis. Janda kaya menemukan cinta di tempat sampah, pelarian cinta dari Eropa ke Asia, dari kemewahan ke kehangatan, kisah Marlis dan Basuki. Namun Marlis dan Basuki memilih menjauh dari sorotan. Mereka kembali ke kampung kecil di ujung pulau, meski kali ini bukan untuk bersembunyi, tapi untuk membangun hidup yang baru, dengan terang dan jujur. Warga kampung menyambut mereka dengan senyum. Mak Toha bahkan memberi mereka sebidang tanah kecil di samping rumahnya. Basuki mulai membangun rumah kayu sendiri dengan bantuan warga, sementara Marlis belajar membuat sabun herbal dan anyaman yang dijual ke kota lewat perantara nelayan. Meski kamera dan wartawan terus mencoba mendekat, mereka tetap menjaga jarak. Hidup baru mereka bukan untuk dijadikan tontonan. Bagi mereka, cinta bukanlah kisah dramatis yang dijual ke media. Cinta adalah ketika 2 manusia, dari dunia yang sangat berbeda, memilih untuk saling menerima. Tanpa topeng, tanpa pamrih. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang memantul di atas permukaan laut, Marlis duduk di tepi beranda kayu, menatap bintang. Dunia sudah menemukan kita, Basuki, katanya pelan. Basuki yang sedang menanak nasi di dapur, menoleh sambil tertawa kecil. Biar saja. Yang penting kamu tetap di sini. Marlis menatapnya lama. Aku nggak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti kamu di tumpukan sampah. Basuki berjalan mendekat, duduk di sampingnya. Kadang, yang dibuang dunia justru menyimpan yang paling berharga. Marlis tersenyum, lalu menyandarkan kepala di pundak Basuki. Dunia boleh melihat mereka sebagai berita aneh, tapi bagi mereka berdua, ini adalah rumah. Sebuah pelarian yang berubah menjadi tujuan. Dan kali ini, mereka tidak lagi berlari, mereka berdiri bersama dalam terang.
Pagi itu, sinar matahari menari di sela dedaunan kelapa, membentuk pola-pola abstrak di lantai rumah kayu sederhana yang dibangun Basuki. Di sisi dapur terbuka, aroma kopi panas berpadu dengan bau laut yang khas. Marlies duduk di kursi rotan, mengenakan daster batik pemberian tetangga. Ia tampak lebih tenang dibandingkan beberapa minggu lalu. Kulitnya lebih gelap, tubuhnya lebih segar. Tapi ketenangan itu mendadak retak saat suara notifikasi ponsel kecilnya kembali berbunyi. Itu adalah pesan dari seorang pengacara di Amsterdam. Bukan pesan pertama dan tampaknya bukan yang terakhir. Dengan ragu, Marlies membuka pesan itu. Nyonya Van Dijk, kami mohon kesediaan Anda untuk mengikuti rapat Dewan Direksi secara virtual. Ada hal penting yang perlu Anda ketahui. Posisi Anda di perusahaan sedang dipertanyakan dan beberapa aset Anda diancam dibekukan. Marlies menutup layar ponsel. Hatinya kembali bergetar. Dunia yang ia tinggalkan rupanya belum selesai dengannya. Basuki datang membawa 2 potong pisang goreng, yang baru matang. Ia tersenyum dan duduk di seberang. Kamu kelihatan murung. Kabar dari Belanda lagi. Marlies mengangguk pelan. Mereka ingin aku kembali, atau setidaknya hadir secara virtual. Ada masalah dengan perusahaan. Basuki diam sebentar, lalu berkata, kalau kamu perlu kembali, aku ngerti. Aku cuma nggak ingin kamu nyiksa diri sendiri karena aku. Marlies menatapnya tajam. Jangan pernah bilang begitu. Aku kesini karena aku ingin, bukan karena kabur dari apapun. Tapi kadang masa lalu itu seperti bayangan. Meski kita sudah lari sejauh apapun, dia tetap mengikuti. Di sore hari yang lembab, Marlies akhirnya memutuskan untuk mengikuti rapat virtual itu. Basuki membantunya menyambungkan koneksi di warung Wi-Fi milik Pak Imam di kampung seberang. Mereka duduk di ruangan kecil dengan kipas angin berdengung pelan. Layar laptop menunjukkan wajah-wajah yang dulu sangat familiar. Dewan Direksi perusahaan real estate milik mendiang suaminya, pengacara keluarga, bahkan mantan tunangannya, Johan van der Meer. Selamat datang kembali, Marlies. Suara Johan memecah keheningan. Wajahnya tampak ramah, tapi sorot matanya tajam. Kami lega mengetahui bahwa kau baik-baik saja, tapi banyak hal yang perlu dibicarakan. Langsung saja, Marlies membalas dingin. Aku tidak punya banyak waktu. Seorang wanita dari Dewan Direksi bicara. Marlies, absennya Anda selama 2 bulan telah memicu banyak spekulasi. Investor mulai menarik diri. Salah satu proyek besar kita di Rotterdam hampir dibekukan. Johan menyambung. Dan sebagai wakil pemegang saham utama, kau harus memilih. Kembali mengambil alih posisi, atau kami akan menunjuk pengganti tetap. Lalu, tanya Marlies. Kami ingin mendengar keputusanmu sekarang, kata Johan. Jika kau ingin kembali, kita akan bantu prosesnya. Tapi jika tidak, maka kita akan menganggapmu mundur. Marlies terdiam. Ia memandang layar itu lama, seolah melihat pantulan dirinya yang dulu, wanita sibuk, selalu dalam tekanan, selalu tampak sempurna, wanita yang tak pernah bisa tidur tanpa obat, yang menangis diam-diam di kamar mandi saat pesta-pesta mewah berlangsung. Aku tidak akan kembali, ucap Marlies tegas. Aku menyerahkan semua kendali kepada Dewan, dan kalau itu berarti aku harus melepas posisi dan sahamku, silakan. Tapi jangan pernah hubungi aku lagi untuk urusan bisnis. Para hadirin rapat terlihat terkejut. Johan tampak tak percaya. Marlies, kamu sadar apa yang kamu katakan? Kamu menyerahkan semua ini demi hidup sebagai wanita biasa di kampung nelayan? Aku lebih bahagia di sini, Johan. Lebih hidup. Dan kamu tahu kenapa? Karena aku merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai simbol status. Suasana rapat menjadi sunyi. Akhirnya, Johan berkata pelan, kalau itu keputusanmu, kami tidak akan memaksakan. Marlies memutus sambungan. Tangannya bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Dunia lamanya telah ditinggalkan sepenuhnya. Malam harinya, Basuki mengajak Marlies duduk di pinggir dermaga, kayu kecil yang mereka buat sendiri. Di kejauhan, lampu-lampu kapal nelayan tampak seperti bintang di lautan.
Kamu yakin ninggalin semua itu? Tanya Basuki pelan. Aku nggak pernah sesadar ini. Hidupku dulu penuh tekanan. Kini, meski rumah kita dari kayu, tapi aku bisa tidur nyenyak. Meski makan cuma ikan goreng dan nasi, aku merasa kenyang karena aku tidak sendirian. Basuki tersenyum. Aku takut kamu bakal menyesal suatu hari nanti. Kalau aku menyesal, itu bukan karena hidupku sederhana, tapi karena aku nggak bisa nemu kamu lebih cepat. Namun ketenangan itu kembali terganggu seminggu kemudian. Sebuah surat datang dari Belanda. Kali ini bukan dari perusahaan atau pengacara, melainkan dari adik iparnya, Claire, adik dari mendiang suaminya. Marlies, aku tahu kamu mungkin kecewa pada kami semua, tapi aku mohon, bacalah surat ini sampai akhir. Johan akan berangkat ke Indonesia. Dia bilang dia masih mencintaimu dan ingin membawamu pulang. Dia mengaku bersalah karena dulu terlalu menekanimu. Tapi kali ini dia datang bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai wakil perusahaan, tapi sebagai pria yang mencintai wanita yang dia lepaskan. Marlies membaca surat itu dengan hati dingin. Ia menyerahkannya pada Basuki tanpa berkata-kata. Basuki membaca dengan alis berkerut, lalu mengembalikannya. Dia mau datang ke sini? Marlies mengangguk. Lalu kamu bakal temui dia? Aku harus. Tapi bukan untuk kembali. Aku harus menutup cerita itu dengan tenang, supaya aku bisa melanjutkan hidupku yang baru, dengan kamu. Hari yang ditentukan pun tiba. Johan van der Meer datang ke Batam. Penampilannya jauh berbeda dari pria korporat, lebih santai, tanpa jas, tanpa mobil mewah. Ia datang dengan koper kecil dan wajah yang letih. Marlies menemuinya di pelabuhan. Basuki menunggu di kejauhan. Johan tersenyum lirih. Kamu berubah, Marlies. Tapi kamu terlihat bahagia. Aku memang bahagia, Johan. Aku tidak datang untuk membujukmu kembali. Aku hanya ingin tahu apa kamu masih menyimpan sedikit tempat untukku di hatimu. Marlies menatap mata Johan lama. Johan, kamu adalah bagian dari masa laluku yang pernah indah. Tapi bukan bagian dari masa depanku. Aku telah memilih. Bukan karena kamu buruk, tapi karena aku menemukan cinta yang membuatku jadi diri sendiri. Johan tertunduk. Kalau begitu, aku doakan kamu bahagia. Sungguh. Terima kasih. Dan kamu juga, Johan. Carilah seseorang yang tidak perlu kamu bentuk, tapi kamu terima apa adanya. Saat Johan pergi keesokan harinya, Marlies kembali ke pelukan Basuki. Ia memeluk lelaki itu erat-erat, seolah dunia telah memberi jawaban. Dia sudah pergi? Sudah. Dan pintu masa laluku juga sudah tertutup. Basuki mencium kening Marlies. Kamu tahu, aku bukan siapa-siapa, tapi kalau kamu merasa bahagia di sampingku, aku janji akan terus jagain kamu. Selamanya. Marlies tersenyum, meneteskan air mata haru. Dunia boleh menilai aneh hubungan mereka, tapi hanya mereka yang tahu, cinta sejati tidak lahir dari kesempurnaan, tapi dari kejujuran. Dan di pulau kecil itu, suara dari Belanda akhirnya menjadi bisikan terakhir masa lalu, yang kini resmi mereka tinggalkan bersama. Musim hujan mulai datang ke pulau kecil itu. Langit yang biasanya cerah kini sering kelabu, dan angin laut membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Di atas rumah kayu sederhana yang dibangun dengan tangan Basuki dan sedikit bantuan warga, suara hujan di atap seng menjadi lagu pengantar tidur malam hari. Tapi musim baru tak hanya membawa cuaca yang berubah, melainkan juga tantangan yang perlahan menggoyang kedamaian yang mereka bangun. Sejak keputusan Marlies menolak kembali ke Belanda dan memilih hidup bersama Basuki tersebar, kehidupan mereka tak lagi sepenuhnya sepi. Mulut-mulut mulai berbisik, mata-mata mulai memperhatikan lebih tajam. Ada yang kagum, ada yang iri, tapi tak sedikit pula yang mencibir. Katanya janda Belanda itu kaya raya, kok mau tinggal sama pemulung? Gumam seorang ibu saat duduk di warung kopi. Jangan-jangan si Basuki pakai pelet, ya? Sambung yang lain dengan tawa kecil yang pahit. Isu-isu itu menyebar cepat, seperti air hujan yang merembes ke tanah gersang. Basuki mulai merasa risih saat berpapasan dengan warga. Beberapa menolak bersalaman.
Bahkan anak-anak yang biasa datang meminta permen dari Marlies kini ditarik orang tuanya menjauh. Marlies merasakan perubahan itu meski tak sepenuhnya memahami bahasa yang digunakan warga. Tapi bahasa tubuh tak pernah bisa berbohong. Kenapa mereka jadi menjauh? Tanyanya suatu malam saat mereka duduk di serambi rumah, memandang laut yang kini tampak kelam dan bergelombang. Basuki menunduk. Orang-orang di sini belum bisa terima perbedaan. Mereka pikir kamu terlalu tinggi buat aku. Marlies menggenggam tangan Basuki. Cinta tidak mengenal status. Aku tahu, tapi mereka nggak tahu. Dan kadang aku takut. Kamu juga bakal capek menghadapi semua ini. Marlies menatap mata lelaki itu. Aku sudah memilih jalan ini, Basuki. Bukan karena kamu miskin atau kaya, tapi karena kamu membuatku merasa hidup. Aku tidak akan mundur hanya karena pandangan orang. Masalah lain datang tak lama kemudian. Surat dari kantor imigrasi Batam tiba di tangan mereka, dibawa oleh kepala desa. Marlies diminta melengkapi dokumen izin tinggalnya yang ternyata hampir habis masa berlaku. Kalau tidak diperpanjang, dia bisa dianggap imigran ilegal, ujar kepala desa dengan nada prihatin. Dan, kalau sampai dilaporkan, apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Basuki cepat. Segera ke kantor imigrasi. Bawa dokumen paspor dan surat keterangan tempat tinggal. Tapi, kepala desa tampak ragu. Ada masalah lain? Tanya. Marlies dengan campuran bahasa Inggris dan Indonesia yang telah ia kuasai sedikit demi sedikit. Kepala desa mengangguk. Beberapa warga ada yang keberatan dengan keberadaan Marlies di sini. Mereka mengajukan permohonan agar orang asing tak tinggal menetap tanpa kontribusi jelas. Mereka bilang kampung ini bukan tempat pelarian. Marlies menarik napas. Aku tidak melarikan diri. Aku mencari rumah. Kepala desa mengangguk pelan, memahami ketulusan di balik kata-kata itu. Saya percaya kamu, tapi kamu harus buktikan pada mereka. Hari berikutnya, Marlies dan Basuki pergi ke kota. Mereka mengurus perpanjangan izin tinggal. Prosesnya panjang, melelahkan, dan tidak murah. Uang simpanan Marlies mulai menipis. Ia sempat menyimpan sebagian besar dananya di rekening Eropa, yang kini dibekukan karena status menghilangnya dulu belum dibersihkan sepenuhnya di sistem hukum Belanda. Basuki menyadari hal itu, dan diam-diam bekerja lebih keras. Ia kembali, memulung, namun kali ini lebih sistematis. Ia mulai mengumpulkan barang-barang bekas elektronik yang bisa dijual ke pengepul besar. Ia bahkan belajar memperbaiki televisi rusak dari video-video tutorial di warung internet. Marlies pun tak tinggal diam. Ia mulai mengajari anak-anak kampung bahasa Inggris secara gratis di halaman rumah mereka setiap sore. Perlahan, angin mulai berubah arah. Beberapa warga mulai luluh. Anak-anak kembali datang membawa buku catatan. Orang tua mereka datang mengintip dari jauh, lalu ikut bergabung. Pura-pura ingin menjaga anak, tapi diam-diam mendengarkan juga. Suatu hari, seorang ibu yang dulu terkenal cerewet datang membawa sekeranjang pisang goreng dan berkata, "Saya dengar bule itu bisa ajarin anak saya. Kalau bisa, ini buat cemilan anak-anak." Basuki tersenyum. Marlies memeluk wanita itu tanpa ragu, dan si ibu tertawa, sedikit kaget tapi tampak terharu. Namun di tengah perubahan itu, datang ujian yang lebih besar. Sebuah perusahaan properti asal Batam datang menawarkan pembangunan resor di pesisir pulau. Mereka membawa rencana besar, akan ada hotel mewah, lapangan golf, dan pelabuhan baru. Rumah-rumah warga akan digusur, dan mereka dijanjikan kompensasi yang belum jelas bentuknya. Basuki termasuk yang rumahnya terkena jalur pembangunan. Rumah yang dibangun dengan penuh cinta di atas tanah yang diberikan oleh seorang nelayan tua yang sudah meninggal. "Kalau mereka gusur, kita bakal tinggal di mana?" tanya Basuki dengan suara berat. "Kita bisa lawan," jawab Marlies. "Kita bisa ajukan penolakan bersama warga." Basuki ragu. "Tapi mereka bawa surat izin dari pemerintah. Kalau aku melawan, aku takut mereka pakai kekuatan." "Aku bukan siapa-siapa, Liz." Marlies terdiam, lalu berdiri. Ia masuk ke kamar, mengambil laptop bekas yang dulu digunakan rapat dengan Johan. Ia mengetik sesuatu, lalu menunjukkan sebuah file presentasi. "Aku mungkin sudah bukan direktur,
Tapi aku tahu cara menghadapi investor rakus. Kita buat perhitungan dampak lingkungan. Kita ajak wartawan lokal. Kita viralkan ini. Kita tunjukkan bahwa komunitas ini berharga bukan karena tanahnya, tapi karena orang-orangnya. Dalam seminggu, halaman rumah Marlis dan Basuki berubah menjadi pusat kegiatan. Anak-anak membantu mencetak selebaran. Remaja-remaja menyiapkan spanduk. Para ibu memasak makanan untuk relawan. Basuki, yang biasanya pendiam, kini berpidato di depan warga, menyemangati mereka untuk melawan penggusuran. Hari ketika perusahaan itu datang membawa alat berat, mereka dikejutkan oleh kerumunan warga yang berdiri tegak memblokir jalan masuk. Di depan mereka, berdiri seorang perempuan Belanda dengan mata tajam dan suara lantang, berbicara dalam bahasa Indonesia yang belum sempurna tapi penuh semangat. Tanah ini bukan untuk dijual. Ini rumah kami. Ini hidup kami. Alat berat berhenti. Wartawan sudah berkumpul. Perusahaan akhirnya mundur sementara, menunda rencana sambil mengkaji ulang. Malamnya hujan turun deras. Basuki duduk di bawah atap sambil memandangi jalanan yang mulai becek. Marlis datang membawa selimut, lalu duduk di sampingnya. "Lelah?" tanya Marlis. Basuki mengangguk, tapi juga bangga. "Aku nggak nyangka, kamu yang ajarin aku buat bicara, bukan soal bahasa, tapi soal keberanian." Marlis menyandarkan kepalanya di bahu Basuki. "Dan kamu yang ajari aku makna rumah. Rumah bukan soal tembok atau ranjang empuk, tapi tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri." Mereka terdiam, bersama, ditemani suara hujan dan gelombang laut. Musim memang membawa perubahan. Tapi bukan semua perubahan buruk. Beberapa membawa pertumbuhan, beberapa membawa pengakuan, dan beberapa, seperti musim hujan ini, justru menyuburkan benih-benih harapan yang dulu hampir mati. Pagi itu, pelabuhan Batam tampak lebih sibuk dari biasanya. Kapal feri dari Singapura baru saja bersandar, dan antrean panjang calon penumpang memadati terminal keberangkatan. Di antara keramaian itu, Marlis berdiri sambil memeluk ransel kecilnya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Di sampingnya, Basuki berdiri kaku, mencoba tersenyum meski hatinya tak karuan. Mereka berdua tahu hari ini akan datang, tapi kenyataan tetap menyesakkan dada. "Aku nggak akan lama," ujar Marlis dalam bahasa Indonesia yang sudah semakin lancar. "Hanya beberapa minggu untuk urus dokumen dan bersihkan namaku. Setelah itu aku balik." Basuki mengangguk. "Aku tahu, tapi tetap aja sepi nanti kalau kamu nggak ada." Marlis tersenyum. Ia meraih tangan Basuki dan menggenggamnya erat. "Aku titip rumah, anak-anak yang belajar, dan hatimu." Basuki menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Kamu hati aku, Lis." Kepergian Marlis ke Belanda bukan karena pilihan, melainkan kebutuhan. Setelah aksi penolakan penggusuran yang mereka lakukan viral di media sosial lokal, identitas Marlis kembali mencuat di Eropa. Seorang pengacara yang pernah bekerja untuk keluarganya menghubungi dan menyampaikan bahwa status hukum Marlis masih belum sepenuhnya bersih. "Secara hukum, Anda masih terdaftar sebagai orang hilang dan sedang dicari oleh pihak keluarga," kata sang pengacara lewat panggilan video. Marlis tahu dia harus membereskan semua itu. Ia ingin hidupnya di Indonesia bersih, tanpa bayang-bayang masa lalu. Tapi pergi berarti meninggalkan Basuki dan kehidupan sederhana yang telah menjadi rumah barunya. Hari-hari tanpa Marlis terasa berat bagi Basuki. Rumah kecil di tepi pantai itu terasa kosong. Suara gelak tawa Marlis saat mengajar anak-anak, aroma kopi paginya, dan kebiasaan menyanyi pelan saat mencuci piring, semuanya kini tinggal kenangan. Basuki mencoba sibuk. Ia mengajar anak-anak melanjutkan kelas bahasa Inggris dengan cara sederhana, sambil menonton video lama Marlis mengajar. Ia juga mulai merakit barang-barang elektronik bekas menjadi lampu-lampu kecil yang dijual ke pasar. Namun, di balik semua aktivitas itu, Basuki mulai dihantui oleh rasa cemas. Ia tak bisa menghubungi Marlis sesering yang ia mau. Kadang-kadang, pesan yang dikirim tak kunjung dibalas. Ketika ditelepon, nomor Marlis sering tidak aktif. Dalam pikirannya, bayangan terburuk mulai berbisik.
Apa dia lupa sama aku? Apa dia kembali ke kehidupan lamanya? Apa aku cuma pelarian buat dia? Suatu malam, ketika hujan turun deras dan listrik padam, Basuki duduk sendiri di teras. Angin membawa dingin yang menusuk. Ia menatap laut yang gelap, bertanya-tanya, apakah cinta bisa benar-benar bertahan dalam jarak dan waktu? Di belahan dunia lain, Marlis juga merasakan kerinduan yang sama. Ia tinggal sementara di apartemen kecil yang disediakan pengacaranya, jauh dari kemewahan rumah keluarganya. Setiap pagi, ia berjalan kaki menuju kantor imigrasi, mengurus dokumen demi dokumen, menjelaskan kepergiannya dari Belanda, dan menghadapi tekanan dari keluarga besarnya yang merasa dikhianati. Marlis, kamu kabur dari kehidupan yang sudah kamu bangun. Bisnismu hampir hancur karena kabar kepergianmu, kata kakaknya dengan nada tinggi saat mereka bertemu. Aku tidak kabur. Aku mencari hidup yang sesungguhnya, jawab Marlis tenang. Mencari hidup dengan seorang pemulung? Ejek kakaknya. Apa kamu kehilangan akal? Marlis menatap kakaknya tajam. Dia lebih tahu makna hidup daripada semua direktur yang duduk di ruang rapat tanpa hati. Kata-katanya membuat kakaknya terdiam. Tapi pertemuan itu membuat Marlis sadar. Dunia yang ia tinggalkan tidak akan diam saja. Ia harus kuat, dan ia harus menyelesaikan semuanya, agar bisa kembali ke Batam dengan tenang. Hari demi hari berlalu. 2 minggu menjadi 3, 3 menjadi 5. Basuki mulai dihampiri kembali oleh rasa takut. Suatu sore, ia memberanikan diri membuka laptop tua mereka dan menulis email kepada marlisvanheidenekmail.com. Subjek, masihkah kau ingat aku? Liz, sudah 36 hari kamu pergi. Aku hitung karena setiap hari aku bangun, aku selalu berharap ada kabar darimu. Tapi hari ini, aku cuma mau bilang, aku masih di sini. Aku masih jaga rumah kita. Masih ajarin anak-anak. Masih tanam sayur di belakang. Tapi aku juga masih rindu. Kalau kamu sudah tak ingin kembali, bilang saja. Aku bisa terima. Aku cuma ingin tahu, kamu masih ingat aku? Basuki ia tak berharap banyak dari email itu. Ia bahkan tak tahu apakah Marlis sempat membukanya. Tapi seminggu kemudian, jawaban datang. Dari marlisvanheidenekmail.com. Subjek, aku masih di sini sayangku Basuki. Aku membaca emailmu sambil menangis. Maaf, aku tak bisa menjawab sebelumnya. Aku terjebak dalam begitu banyak hal di sini. Hukum, keluarga, tekanan. Tapi tidak pernah sehari pun aku melupakanmu. Setiap malam aku tidur sambil membayangkan suara ombak di dekat rumah kita. Aku merindukan halaman kecil tempat anak-anak tertawa. Dan aku rindu kamu. Aku akan segera pulang. Aku berjanji. Cintamu adalah rumahku. Marlis jawaban itu membuat Basuki menangis. Ia menengadah ke langit, membiarkan air mata bercampur dengan gerimis. Sore. Ia tahu sekarang bahwa cinta mereka, meski diuji oleh jarak, tidak goyah. Dunia boleh berbeda, tetapi hati mereka tetap saling menunggu. Minggu ke-7 sejak kepergian Marlis, suasana kampung kembali semarak. Basuki yang sebelumnya mulai murung kini kembali bersemangat. Ia membuat catatan kecil, mengecat pagar, memperbaiki atap bocor, dan menyiapkan lilin-lilin buatan sendiri untuk menyambut kepulangan Marlis. Anak-anak bertanya, Bu Marlis kapan pulang, Pak? Basuki tersenyum. Sebentar lagi, kalian siap belajar lagi? Mereka bersorak, siap. Dan pada hari ke-52 sejak kepergian Marlis, sebuah kabar datang dari pelabuhan. Seorang wanita asing dengan koper kecil dan senyum lebar turun dari kapal. Ferit Marlis telah kembali. Basuki menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka berpelukan di tengah keramaian, tak peduli pada bisik-bisik atau tatapan. Dunia memang telah mencoba memisahkan mereka. Tapi cinta, ketika benar dan tulus, selalu tahu jalan pulang. Pelabuhan Batam pagi itu dipenuhi kabut tipis. Udara lembab bercampur aroma laut dan aroma bensin dari kapal-kapal yang bersandar. Basuki berdiri tegak di dermaga,
Matanya tak lepas dari sosok yang berjalan perlahan ke arahnya. Marlies, wanita Belanda yang sudah begitu lama ia nanti, kini benar-benar ada di depan matanya kembali. Marlies menatap sekitar dengan penuh haru. Batam yang dulu hanya ia kenal dari cerita Basuki, kini menjadi kenyataan hidupnya. Ia menggenggam tangan Basuki erat, merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya mendadak sunyi, hanya mereka berdua yang ada. Namun, meski rindu sudah terobati, hati Marlies bergolak. Ada sebuah kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Surat dari keluarga, dan pengacaranya masih tersimpan rapi di tas kecilnya. Surat itu berisi ultimatum, kembali ke Belanda dan jalani kehidupan yang telah disiapkan untuknya, atau lepaskan harta dan nama besar yang selama ini ia warisi. "Lis, kau sudah di sini. Aku janji kita akan lewati semuanya bersama," ujar Basuki dengan suara serak. Marlies mengangguk, tapi matanya menatap jauh ke arah laut. "Basuki, aku harus jujur. Surat itu masih ada. Mereka menuntut aku kembali dan menyerahkan perusahaan keluarga. Kalau aku pergi ke sana, aku akan jadi orang kaya dan kembali ke kehidupanku yang dulu." Basuki menarik napas dalam. "Dan kau ragu?" Marlies menggeleng pelan. "Aku tak tahu. Semua yang kubangun di sini sangat berbeda. Aku merasa bebas, merasa bahagia. Tapi dunia lamaku menawarkan keamanan, status, masa depan yang jelas. Aku takut kehilangan itu." Basuki menatap mata Marlies penuh pengertian. "Aku tahu kau datang ke sini untuk melarikan diri. Tapi aku juga tahu, kau memilih hidup baru dengan aku dan anak-anak di sini. Bukan di balik kemewahan dan kebohongan itu." Marlies menunduk. Air mata mulai jatuh perlahan. "Aku takut, Bas. Aku takut jika aku memilih tinggal, aku akan kehilangan keluargaku selamanya. Tapi jika aku pergi, aku takut kehilangan hatiku sendiri. Dan juga kamu." Malam itu, mereka duduk di depan rumah kecilnya yang sederhana. Lampu minyak yang Basuki buat sendiri menerangi wajah mereka yang penuh keraguan dan harapan. "Kau tahu, aku dulu pikir hidup ini cuma soal bertahan," kata Basuki. "Tapi setelah bertemu denganmu, aku belajar bahwa hidup ini juga soal memilih, soal berani melangkah walau takut." Marlies menggenggam tangan Basuki erat. "Aku ingin memilih, Bas. Tapi aku juga ingin yakin bahwa pilihan itu benar. Kalau aku memilih hidup di sini, apa aku benar-benar akan diterima? Apa aku pantas mendapatkan kebahagiaan di tengah kesederhanaanmu?" Basuki tersenyum penuh keyakinan. "Kau pantas, karena kau adalah dirimu sendiri, bukan siapapun yang mereka bilang harus kau jadi. Di sini, aku menerima semua bagianmu, baik yang terluka maupun yang bahagia." Hari-hari berikutnya, Marlies mengunjungi kampung Basuki, bertemu dengan tetangga dan anak-anak yang selama ini Basuki ajar. Ia mulai belajar lebih dalam tentang kehidupan Basuki, pekerjaannya sebagai pemulung, dan perjuangan sehari-hari mereka. Perlahan, cinta dan penghargaannya pada dunia Basuki tumbuh makin dalam. Tetapi di balik semua itu, ada tekanan yang terus menghantui pikirannya. Telepon dari Belanda, email dari keluarga, dan desakan pengacara terus berdatangan. Suatu sore, saat sedang duduk di teras bersama Basuki, Marlies menerima telepon dari kakaknya. "Marlies, kamu nggak bisa mengabaikan tanggung jawabmu. Keluarga sudah capek menunggu. Ini bukan soal kau bahagia atau tidak, tapi soal kewajiban. Jangan lupa siapa kamu sebenarnya." Suara kakaknya terdengar dingin. Marlies mematikan telepon, menggigit bibir. Ia tahu kalimat itu benar, tapi ia juga sadar bahwa dirinya sudah berubah. Basuki melihat perubahan itu. Ia tahu Marlies sedang berjuang, bukan hanya dengan keluarganya, tapi juga dengan dirinya sendiri. "Lis, kalau kau ingin kembali, aku akan mengerti. Aku nggak mau kau merasa terjebak atau dipaksa," katanya pelan. Marlies menatap Basuki dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak mau pergi. Aku sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta atau status, cinta dan ketenangan. Tapi, aku juga harus kuat menghadapi apapun yang datang." Hari-hari pun berganti menjadi minggu, dan akhirnya bulan suatu pagi,
Saat matahari mulai meninggi, Marlis mengajak Basuki ke sebuah tempat kecil di tepi pantai yang selama ini jadi favoritnya. "Kita mulai dari sini," katanya sambil memandang laut lepas. "Mulai dari mana, Lis?" "Mulai hidup baru bersama, tanpa kebohongan, tanpa ketakutan." Basuki tersenyum, memegang tangan Marlis erat. "Aku siap." Marlis lalu mengeluarkan sebuah surat yang sudah ia tanda tangani. Surat pelepasan hak waris dan pengunduran diri dari perusahaan keluarga. "Aku sudah putuskan, Bas. Aku akan memilih hidup di sini, bersama kamu dan kampung kecil ini. Aku memilih cinta yang kita punya, yang tak tergantikan oleh apapun." Basuki terdiam, kemudian memeluk Marlis erat-erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Kau benar-benar luar biasa, Lis. Aku janji, aku akan jaga cinta ini seumur hidupku." Kisah mereka pun mulai babak baru. Marlis yang dulu adalah janda pengusaha kaya Belanda, kini resmi menjadi bagian dari kampung kecil Basuki. Mereka mulai mengembangkan usaha kecil-kecilan yang menggabungkan keahlian Basuki dan ide kreatif Marlis. Anak-anak di sekitar kampung mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik. Marlis tak lagi takut dengan masa lalu. Ia percaya cinta dan kebersamaan bisa mengalahkan segala rintangan. Basuki pun tidak lagi hanya seorang pemulung, tapi juga sosok inspirasi bagi banyak orang yang mengenalnya. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan soal dari mana asal kita, atau apa yang kita miliki, tapi soal bagaimana kita memilih bertahan dan saling mendukung. Malam itu, di bawah langit Batam yang penuh bintang, Basuki dan Marlis duduk berdua di pinggir pantai. Ombak berirama lembut, seolah mengiringi bisikan janji mereka. "Kita sudah melewati semuanya, Bas," kata Marlis. "Dan kita akan melewati apapun yang datang nanti, Lis." Dengan senyum dan pelukan hangat, mereka tahu cinta mereka adalah rumah sejati, tak tergantikan dan abadi.